Selamat pagi Bu Christine. Saya Vincent Lohana dari kelas D, NIM 361803801. Saya ingin menjelaskan tentang sejarah saham di Indonesia dan dunia. Pertama-tama, pengertian saham adalah salah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Dengan menerbitkan saham, memungkinkan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk menjual kepentingan dalam bisnis, saham atau efek ekuitas dengan imbalan uang tunai. Ide dasar tentang saham adalah pembagian modal yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah usaha. Konsep ini sudah ada sejak zaman kurang lebih 3 sebelum Masehi dan terus berkembang sampai sekarang. Lalu untuk perkembangan saham itu sendiri, sejarah saham di dunia tahun kurang lebih 3 sebelum Masehi, aplikasi bagi hasil pertama di dunia. Pemerintahan Roma waktu itu memiliki wilayah jajahan meliputi Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Karena wilayah jajahan yang sangat luas, akses untuk menuju wilayah jajahan tidak mudah dan teknologi tidak secanggih saat ini. Maka dibutuhkan tenaga tambahan untuk memungut pajak di wilayah jajahannya. Kemudian pemerintah Roma mengontrakkan layanan kepada sekelompok pengusaha swasta yang disebut kaum publikan. Layanan yang ditawarkan adalah mengurus persediaan dan logistik militer, mengelola pajak suatu wilayah atau pelabuhan, dan pengerjaan proyek pembangunan fasilitas umum. Sistem yang berlaku dalam penentuan proyek pada kaum publikan adalah sistem tender, di mana kaum publikan memberikan penawaran harga kepada pemerintah dan melakukan pembagian hasil di antara kaum publikan dan pemerintah. Lalu pada tahun 1288 ada dokumen saham pertama di dunia. Sejak tahun 850-an di Flaun, Swedia terjadi eksploitasi tembaga yang dikelola oleh penduduk lokal dengan sistem bagi hasil. Tertanggal 16 Juni 1288, Raja Swedia Magnus Birgersson bersama uskup kepala Uppsala dan 3 uskup lainnya mengambil alih pengolahan tambang dan mengeluarkan dokumen yang disebut dengan Deed of Exchange, yang isinya merupakan perjanjian pembagian hasil dan pengelolaan tambang. Ada beberapa dokumen lain yang dikeluarkan yang isinya perjanjian bagi hasil kepada pihak yang menguntungkan. Pada saat itu pengelolaan dan administrasi tambang bukan lagi dilakukan secara parsial oleh penduduk lokal, namun dilakukan oleh sebuah organisasi yang terorganisir secara baik. Lalu pada tahun 1602 ada pasar modal pertama di dunia. Pada masa perdagangan Eropa-Asia, terjadi persaingan antara para pedagang di Eropa untuk menguasai rute perdagangan. Ketika persaingan antar pedagang memanas, pihak pemerintah turut campur dengan mempersenjatai armada-armada yang dikirimkan dalam misi dagang. Akibatnya, perang antara negara-negara di Eropa tidak terelakkan. Hasilnya harga rempah-rempah menjadi jatuh, dan karena jatuhnya harga rempah-rempah pada abad ke-16 memaksa para pengusaha Belanda untuk bekerja sama dan melebur menjadi suatu perusahaan yang salah satunya merupakan VOC. Lalu ada pada tahun 1862 saham pertama kali tanpa campur tangan pemerintah atau kerajaan. Swedia menjadi negara superpower pada abad ke-17. Ekonomi Swedia digerakkan oleh 3 komoditi: tembaga, besi, dan tar. Namun tembaga merupakan faktor yang paling berpengaruh. Pada abad ke-18, pamor tembaga mulai meredup. Perusahaan-perusahaan tambang yang saat itu hanya dimiliki oleh pemerintah atau kerajaan mulai beralih pada pengeksplorasian biji besi dan mengakuisisi perusahaan-perusahaan tambang dan pengolahan besi. Lalu tentang saham di Indonesia. Pada tahun 1912 sampai 1977, pasang surut bursa efek di Indonesia. 14 Desember 1912, bursa efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Lalu pada tahun 1914 sampai 1918, bursa efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia I.
Pada tahun 1925 sampai 1942, Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersamaan dengan Bursa Efek di Semarang dan Surabaya. Lalu pada tahun 1939, karena isu politik atau Perang Dunia II, Bursa Efek di Semarang dan Surabaya ditutup. Bursa Efek di Jakarta diaktifkan kembali dengan UU Darurat Pasar Modal 1952 dan dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman Lukman Wiradinata dan Menteri Keuangan Profesor Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo. Instrumen yang diperdagangkan adalah obligasi pemerintah RI. Lalu pada tahun 1956 sampai 1977, dikarenakan kebijakan pemerintah dalam program nasionalisasi perusahaan Belanda, Bursa Efek semakin tidak aktif, yang mengakibatkan perdagangan di Bursa Efek vakum. Lalu pada tahun 1977 sampai 1989 berkembangnya Bursa Efek di Indonesia. Tanggal 10 Agustus 1977, Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. BEJ dijalankan di bawah BAPEPAM atau Badan Pelaksana Pasar Modal. Tanggal 10 Agustus diperingati sebagai HUT Pasar Modal. Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan go publik PT Semen Cibinong sebagai emitmen pertama. Lalu pada tahun 1977 sampai 1987, perdagangan di Bursa Efek sangat lesu. Jumlah emitmen hingga 1987 baru mencapai 24. Masyarakat lebih memilih instrumen perbankan dibandingkan instrumen pasar modal. 1987 sampai 1988 ditandai dengan hadirnya paket Desember 1987 atau Pakdes 87 dan paket Desember 88 atau Pakdes 88 yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan penawaran umum dan investor asing menanamkan modal di Indonesia. 19 Juni 1989, Bursa Efek Indonesia atau BES mulai beroperasi dan dikelola oleh perseroan terbatas milik swasta, yaitu PT Bursa Efek Surabaya. Lalu 1989 sampai sekarang menggeliatnya Bursa Efek Indonesia, yang dimana pada 13 Juli 1992 swastanisasi BEJ BAPEPAM berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT BEJ. Lalu pada tanggal 22 Mei tahun 1995, sistem otomasi perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan sistem komputer JATS atau Jakarta Automated Trading System. Lalu pada tanggal 10 November 1995, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tahun 1995 nomor 8 tentang pasar modal. Undang-undang ini mulai diberlakukan mulai Januari 1996. Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Indonesia Surabaya. Lalu pada tahun 2007 penggabungan Bursa Efek Surabaya ke Bursa Efek Jakarta dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia. Sekarang indeks harga saham gabungan atau IHSG menjadi tolak ukur kepercayaan investasi di tanah air. Sekian, terima kasih.